Tidak semua tempat yang terlihat kosong benar-benar kosong. Kadang yang terlihat sunyi justru menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui siapapun. Sesuatu yang tidak pergi meskipun waktu sudah lama berlalu. Dan kisah ini masih diceritakan sampai sekarang oleh warga yang memilih untuk tidak pernah mendekati tempat itu lagi. Di sebuah desa yang cukup jauh dari kota, terdapat sebuah jalan kecil yang jarang dilewati orang. Jalan itu sempit, diapit oleh pohon-pohon besar yang cabangnya menutupi sebagian cahaya. Di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah tua. Cat dindingnya sudah mengelupas, jendelanya berdebu, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Warga sekitar menyebutnya rumah ujung jalan. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan rumah itu kosong. Namun satu hal yang pasti, tidak ada yang berani tinggal di sana terlalu lama. Beberapa tahun lalu, seorang pria bernama Andi datang ke desa itu. Ia bukan orang asli sana. Ia pindah karena pekerjaan dan memilih tinggal di tempat yang murah. Ketika pertama kali melihat rumah itu, ia tidak merasa ada yang aneh. Baginya itu hanya rumah tua yang sudah lama tidak ditempati. Warga sempat memperingatkannya, namun Andi hanya tersenyum. Baginya cerita-cerita seperti itu hanyalah mitos. Dan akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di sana sendirian. Hari pertama berjalan normal, hari kedua juga tidak ada yang aneh. Namun pada malam ketiga, Andi mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara angin yang masuk. Seolah-olah suara dari luar tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Dan justru kesunyian itu terasa tidak wajar. Sekitar jam 2 pagi, Andi terbangun bukan karena mimpi, tapi karena suara yang sangat pelan, langkah kaki dari kejauhan, pelan dan teratur. Andi membuka matanya. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu berasal dari dalam rumah, bukan dari luar. Langkah itu terus mendekat, perlahan seperti seseorang yang berjalan tanpa tergesa-gesa dari ruang depan menuju lorong dan berhenti tepat di depan pintu kamar Andi. Hening, tidak ada suara apapun. Andi menahan napas. Ia tidak berani bergerak. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu langkah itu berjalan lagi, menjauh, kembali ke arah ruang depan. Seolah-olah sesuatu itu hanya lewat. Kejadian itu tidak berhenti di satu malam. Malam berikutnya hal yang sama terjadi. Jam yang sama, suara yang sama, langkah yang sama, dan berhenti di tempat yang sama. Di depan pintunya, Andi mulai gelisah. Namun ia masih mencoba berpikir logis. Mungkin hanya suara rumah tua. Mungkin hanya halusinasi karena lelah. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu itu bukan hal biasa. Pada malam kelima, Andi tidak bisa lagi mengabaikannya. Ketika suara itu kembali terdengar, ia duduk di tepi tempat tidur, menunggu langkah itu datang lagi.
perlahan mendekat dan berhenti di depan pintu. Kali ini Andi berdiri, tangannya gemetar, namun ia tetap melangkah. Perlahan ia mendekati pintu dan dengan satu gerakan cepat ia membuka pintu itu. Lorong itu kosong, gelap, tidak ada siapa-siapa. Namun udara di sana terasa sangat dingin. Andi melangkah keluar kamar. Ia melihat ke arah ruang depan. Tidak ada apa-apa. Namun ketika ia hendak kembali, sesuatu membuatnya berhenti. Di ujung lorong ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sebuah sosok berdiri diam, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri menghadap ke arah Andi. Wajahnya tidak terlihat jelas, tubuhnya samar dalam gelap. Namun yang membuat Andi tidak bisa bergerak adalah satu hal. Sosok itu terlihat seperti sedang berdiri terlalu lama. Seperti seseorang yang sudah lama berada di sana, mengawasi, menunggu. Tanpa berpikir panjang, Andi langsung mundur, masuk kembali ke kamar, mengunci pintu, dan tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya, ia langsung pergi dari rumah itu tanpa kembali lagi. Setelah kejadian itu, Andi akhirnya mendengar cerita dari warga. Dulu rumah itu pernah dihuni oleh seorang pria. Ia tinggal sendirian, jarang berbicara dengan siapapun. Namun ada satu kebiasaan yang selalu dilakukan. Ia sering berjalan mondar-mandir dalam rumah setiap malam, berjam-jam tanpa henti. Sampai suatu hari ia ditemukan meninggal di dalam rumah itu. Sejak saat itu, rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Hingga sekarang, tidak ada yang berani tinggal di rumah itu. Jalan menuju ke sana masih tetap sepi, terutama saat malam. Dan warga desa masih mengingat satu hal. Jika suatu malam kamu melewati jalan itu dan mendengar suara langkah dari dalam rumah kosong, jangan berhenti. Jangan melihat ke arah rumah itu, karena mungkin saja ada sesuatu yang masih berjalan di dalamnya, perlahan tanpa pernah berhenti.